Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Melani Putri. Nomor induk mahasiswa saya 19622011162 dari kelas 54 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas UTS saya pada mata kuliah Akuntansi Manajemen 2, pilihan opsi tanya jawab. Di sini ada 10 pertanyaan, 7 teori dan 3 soal perhitungan. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep penganggaran modal. Oke, konsep penganggaran modal itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada keputusan penganggaran modal mempresentasikan keputusan investasi jangka panjang. Yang kedua, keputusan penganggaran modal lebih menekankan pada aliran kas daripada sekedar pendapatan. Yang ketiga, digunakannya 3 mode, yaitu ada payback method, internal rate of return, dan net present. Yang keempat, ada tingkat suku bunga secara normal dianggap sebagai biaya modal. Yang kelima, keputusan penganggaran modal lebih menggunakan aliran kas setelah pajak dan depresiasi. Soal yang kedua ada apa-apa saja metode yang digunakan dalam keputusan penganggaran modal. Yang pertama, ada metode payback period, metode yang jangka waktu investasinya akan kembali melalui profit yang didapatkan atau keuntungan yang telah didapatkan. Yang kedua, ada metode net present value, yaitu metode yang digunakan dengan menilai untung atau tidaknya suatu investasi. Menghitung tingkat bunga suatu investasi. Yang ketiga, itu ada metode internal rate of return atau IRR. Yang keempat, ada metode profitability index, yaitu pendekatan yang hampir sama dengan NIPU. Soal yang ketiga yaitu apa-apa saja tahapan dalam penganggaran modal. Yang pertama, itu ada biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, itu ada resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas atau aliran kas. Yang keempat itu dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek tersebut. Yang kelima ada dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, yang terakhir, ada nilai sekarang dan nilai aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Maaf Bu, mata saya kurang jelas kalau melihat tulisan kecil. Yang soal yang keempat, permasalahan apa saja yang dapat diarahkan dalam analisis
CVP? Jawabannya, permasalahan yang dapat diarahkan oleh analisis CVP ialah yang pertama, jumlah unit yang harus terjual untuk memperoleh titik impas. Yang kedua, pengaruh dari pengurangan biaya tetap pada titik impas. Yang ketiga ada pengaruh dari peningkatan harga atau laba. Yang kelima, sebutkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan taktis. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu definisi masalahnya. Yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak dari permasalahan yang mana yang layak, yang mana tidak. Harus bisa kita mengidentifikasinya atau memilahnya mana solusi yang layak untuk kita gunakan, mana yang tidak. Yang ketiga, itu dengan mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat mana yang tidak relevan. Ini intinya hampir sama dengan poin 2. Kita disuruh untuk mengidentifikasi atau memilah. Yang poin 2 tadi kita memilah solusi itu tuh layak atau tidak digunakan. Kalau yang ketiga ini tadi itu mengidentifikasi biaya dan manfaat, bahwasannya ini itu mana biaya yang mana yang relevan atau tidak relevan. Jadi intinya hampir sama. Oke, kembali ke poin 4 yaitu menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif tadi. Di sini kita menghitung jumlah biaya dan manfaat dari masing-masing alternatif yang sudah kita pilih tadi. Yang kelima yaitu memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor. Misalnya itu kualitas bahan baku, ada keandalan sumber pasokan, stabilitas harga dan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Yang kelima yaitu kita harus membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan terbesar secara keseluruhan. Soal nomor 6 yaitu bagaimana gambaran dari grafik biaya volume laba. Gambaran dari grafik biaya volume laba yaitu menggambarkan mengenai profit dan volume, keuntungan. Itu menggambarkan secara fiskal hubungan antara laba operasi atau laba penjualan kita dengan unit yang sudah terjual. Keuntungan kita tadi yang menggambarkan tentang hubungan keuntungan yang sudah kita peroleh dari penjualan itu tadi dengan unit yang terjual, unit yang sudah terjual, dan merupakan profit dari persamaan laba operasi, yaitu persamaannya adalah harga jual dikali unit jual dikurang dengan biaya variabel per unit itu dikali dengan unit terjual dikurangi dengan total biaya tetap. Total biaya tetap, biaya yang dikenakan kepada kita pada penjualan tersebut yang sifatnya tetap dan tidak berubah, tidak berpengaruh dengan penjualan gitu. Maksudnya dalam jangka waktu tertentu atau banyak atau tidaknya produksi itu biayanya itu tetap segitu gitu. Maksudnya tidak akan berubah. Contohnya itu
biaya sewa gedung, kayak gitu. Seperti itu, Bu. Yang ketujuh, soalnya apa saja metode inventory management yang bisa dipergunakan oleh perusahaan dalam mengelola persediaan. Metode inventory atau metode persediaan yang bisa kita gunakan itu ada 5 metode. Yang pertama ada metode EOQ atau Economic Order Quantity. Yaitu metode yang menentukan jumlah pemesanan yang dilakukan dan jumlah yang harus dipesan agar biaya total menjadi minimal. Yang kedua ada metode MRP atau Material Requirement Planning yaitu metode yang menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan. Yang ketiga, metode just in time gitu. Yang keempat ada metode ABC, yaitu metode yang menganalisis pengklasifikasian barang yang berdasarkan dari nilai tertinggi. Yang kelima itu ada metode periodic review. Itu metode di mana jarak antara dua pesanan itu dalam pengendalian persediaan itu tetap. Maksudnya jarak antara pesanan satu dan pesanan kedua itu tidak berubah, maksudnya tetap metode periodic review. Yang ke-8 masuk ke dalam soal perhitungan. Yaitu soalnya Novia Manufacturing Company memprediksi kas dengan logo berbagai tim olahraga. Setiap kaos dikenakan harga $10. Biaya-biayanya adalah sebagai berikut. Yaitu penggerak. Maaf ya Bu kalau ini saya zoom soalnya mata saya udah nggak nampak tulisan kecil tuh, kurang jelas, jadi terpaksa saya zoom. Terima kasih Bu. Jadi itu penggerak biaya per unit dan penggerak biaya. Yang pertama itu unit terjual. Biaya variabel per unitnya yaitu sebesar 5. Dan untuk tingkatnya itu 0. Pada pengaturan itu biaya variabel per unitnya atau per barangnya itu 450. Sedangkan tingkat penggerak biayanya itu sebesar 80. Yang ketiga ada jam rekayasa, yaitu biaya variabel per unitnya itu 20 dan tingkat penggerak biayanya itu 500. Total biaya tetap konvensionalnya itu sebesar 96.000 US dollar dan total biaya tetap ABC-nya itu 50.000. Diminta hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis konvensional dan hitunglah titik impas dalam unit dengan menggunakan analisis ABC. Yang ketiga, misalkan VIA mampu mengurangi biaya pengaturan sebesar $150 per pengeluaran dan jumlah jam rekayasanya menjadi 425. Berapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai impas dalam kasus ini?
Oke. Yang pertama kita diminta untuk mencari titik impas menggunakan analisis konvensional. Rumusnya yaitu kalau dalam analisis konvensional mencari titik impas rumusnya biaya tetap dibagi dengan harga dikurang biaya variabel per unit. Jadi dapatlah biaya tetapnya itu tertera pada soal, biaya konvensionalnya yaitu sebesar $96.000. Kita bagi dengan harganya yaitu udah dijelaskan pada soal tadi, yang dikenakan itu harganya sebesar $10 dikurang dengan $5. 5 itu biaya variabel per unitnya yang dikenakan pada unit terjual. Biaya variabelnya itu biaya tetapnya gitu. Pada unit terjual itu sebesar 5. Jadi dapatlah hasilnya 19.200 unit dolar. Untuk yang kedua kita mencari unit impas menggunakan metode ABC. Untuk metode ABC itu rumusnya biaya tetap ditambah pengeluaran dikali biaya pengaturan, ditambah jam rekayasa dikali dengan biaya rekayasa, ditambah dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Jadi biaya tetap pada titik impas metode ABC ini sebesar 50.000 ditambah pengeluaran dikali biaya pengaturan. Pengeluaran untuk jam rekayasa yaitu sebesar 450. Kita kalikan dengan biaya pengeluarannya yaitu sebesar 80. Ada semuanya pada soal. Ditambah jam rekayasanya sebesar 20, ditambah biaya rekayasanya itu sebesar 500, dibagi $10 itu harganya, dikurang dengan 5, harga biaya variabel per unitnya. Dapatlah kurang 5, maaf sebelumnya Bu. Ini ya, dapatlah hasilnya 19.200. Yang ketiga yaitu kita diminta mencari bila VIA mampu mengurangi biaya pengaturan sebesar $150, pengeluaran dan jumlah. Jadi unit impasnya yaitu 50.000, total biaya tetapnya ditambah 300 dikali dengan 80, ditambah 20 pada jam rekayasa dikali 425, dibagi $10 dikurang $5, dapatlah hasilnya yaitu sebesar 96.600 dibagi $5, hasil akhirnya, maaf sebelumnya salah Bu. Ini yang nomor 3, 50.000 ditambah $300 dikali 80, ditambah dengan $20 dikali 425, dibagi dengan 10 harganya tertera di soal dan dikurang 5, itu biaya variabel per unitnya. Dapatlah 82.500 dibagi 5. Hasil akhirnya 16.500. Ini Bu. Oke. Soal nomor 9. PT Maringka berusaha dalam perakitan. Suku cadang A dari produk rakitannya selama ini diproduksi sendiri dalam pabriknya. Kebetulan suku cadang tersebut berjumlah 100.000.
100.000 buah setahun. Perusahaan tersebut menerima tawaran dari perusahaan lain untuk membeli suku cadang A tersebut dengan harga 25 per buah. Ditinjau dari biaya, manajemen puncak perusahaan perlu mempertimbangkan keputusan membeli suku cadang tersebut, memproduksi sendiri. Biaya bahan baku, harga per buahnya itu 5 dan 5 ada 100.000 buah, jadi 500.000. Biaya tenaga kerja variabelnya itu 10. Biaya tenaga kerja variabelnya itu 10 dikali dengan 100.000 buah, dapatlah 1 juta. Biaya OP, biaya overhead pabrik variabelnya itu sebesar 3 dikali dengan 100.000 buah, dapat 300.000. Biaya tetap terhindarkan yaitu sebesar 4 dikali dengan 100.000 buah, dapat 400.000. BOP tetap bersama itu sebesar 5 dikali dengan 100.000, dapatlah hasilnya 500.000. Jumlah biaya produksinya sebesar 27. Kita kalikan lagi 100.000, dapat hasilnya 2.700.000. Jawabnya, manfaat. Biaya diferensial atau biaya yang terhindarkan atau bisa dihindarkan, maksudnya. Tidak. Biaya-biaya variabel atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja variabel dan overhead sebesar Rp18, biaya tetap terhindarkan sebesar 4, jumlah biaya yang terhindarkan jika membeli di luar yaitu 22. Jadi pengorbanan pada biaya diferensial. Harga beli jika membeli di luar itu sebesar 25, kerugian jika membeli di luar itu 3. Dari data tersebut jelas terlihat bahwa alternatif telah memproduksi sendiri yang menguntungkan, karena jika membeli dari luar pengorbanan yang dikeluarkan adalah sebesar 25 per buah. Sedangkan pengeluaran yang diperoleh berupa biaya terhindarkan harga sebesar 22 per buah. Yang nomor 10, PT Abidzar pada bulan yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unitnya itu sebesar 2.000. Biaya pesan untuk setiap kali pemesanan sebesar 150.000. Sedangkan biaya penyimpanannya sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Diminta yang A, berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis pada metode EOQ. Yang kedua, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun. Yang ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan 1 tahun sampai 360 hari. Jawab pada bagian A. EEQ, cara mencari EEQ-nya yang pertama 2 dikali 240.000 dikali 150.000. Kita bagikan dengan 2.000 harga bahan baku per unitnya dikali 25% biaya penyimpanannya. Dapatlah hasilnya 144 juta sama dengan jadi 12.000. Ini rumusnya.
ELQ 2 dikali R dikali S dibagi PI. Keterangannya, R itu jumlah bahan baku, S itu biaya pemesanan, P itu harga beli per unitnya, dan I itu biaya penyimpanan. Cara mencarinya, EOQ 2 dikali 240.000 dikali dengan 150.000. Ada pada soal biaya setiap kali kita pemesanan dibagi dengan 2.000, itu harga bahan baku per unit, dikali dengan 25% biaya penyimpanan dari nilai rata-rata. Dapatlah hasilnya 144 juta, akar dari 144 juta yaitu 12.000. Yang B, yaitu berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun. Pemesanan yang dilakukan dalam setahun yaitu 240.000 dibagi dengan 12.000 dikali dengan sama dengan 20 kali pesanan. Itu dalam setahun jika dirata-ratakan terdapat 20 kali pemesanan. Yang C yaitu jika 1 tahun berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan. Jika 1 tahun 360 hari, maka pemesanan yang kita lakukan itu 360 dibagi dengan 20 gitu. Dapatlah hasilnya 18 hari sekali kita melakukan pemesanan jika dirata-ratakan dalam 1 tahun 365 hari. Oke. Baiklah Bu, sekian presentasi hasil kerja dari ujian UTS Akmen 2 saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya Bu jika ada kekurangan, baik dalam penyampaian atau materi saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.